Nah, apalagi kalau sudah sampai ada jannatul qurbah, sudah Allah lah tadi. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Dia tersenyum-senyum memandang wajah Tuhannya. Kapan? Sekarang. Maka saya dikatakan, enggak salah hadis Nabi. Bahwa memandang Allah zat itu di akhirat. Iya. Tapi banyak orang tidak mengerti konsepnya. Dunia ini pun akhirat. Karena tadi, setiap yang namanya dunia, tergantung kamu memandang. Dari semua. Maka hari ini kata Abah, maka kalau ingin merubah nasibmu hari ini, maka Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Syaratnya apa? Kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang setelah Allah anugerahkan pada Allah, bumi ini, laut ini, gunung ini, kita jadi manusia, jadikan negeri akhirat dari sekarang juga. Bagaimana konsepnya? Bangunlah dari tidurmu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta ikshiru wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Habibi ya Muhammad, ya arsal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arsal khafiqaini, ya mu'ayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Assalamualaikum ya Zat, assalamualaikum ya Nur, assalamualaikum ya Allah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya ruhi ya jasadi, assalamualaikum ya Ibrahim, assalamualaikum ya Daud ya Sulaiman Yahya Zakaria, assalamualaikum ya Musa ya Isa, assalamualaikum ya Daniela, assalamualaikum ya Nuh, assalamualaikum ya Nurus samawati wal ard, assalamualaikum ya Nurus samawati wal ard. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zildi, bismillahi fi anti, bismillahi bismillahi masyaallah la yashuku khairu ilallah, bismillahi masyaallah la yushrifu su'a ilallah, bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah, bismillahi masyaallah la hawla wa la quwata illa billah. La ilaha illallah Muhammad wujudullah, la ilaha illallah Muhammad nurhaqullah, la ilaha illallah Muhammad astagfirullah, la ilaha illallah qul salli ala Muhammad, salli ala Ahmad, salli ala Ahad, salli ala Ahmad, salli ala Muhammad, salli ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqqi nur Muhammad. Allahumma sahalaih abwabal khair, abwabal barakah, abwabal ni'mah, abwabal quwah, abwabal sihah, abwabal salamah. Selamat malam sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini atas izin Allah ada kesempatan bagi Abah adalah untuk live adalah karena sekarang Abah sudah banyak mengurangi jadwal live ya, baik live pagi maupun live malam maupun live adalah pengajian rutin setiap malam Rabu, malam Jumat, Kamis malam Jumat dan Sabtu malam Ahad ya. Tapi adalah semoga dengan apa yang sudah Abah sampaikan adalah sering Abah mengulang adalah tidak ada guru dan murid, adalah kita adalah hanya sahabat satu perjalanan untuk sama-sama menggapai mardhatillah adalah dan untuk memahami tentang hakikat kehidupan ini adalah bagaimana kita harus berjalan dalam kehidupan. Ada satu judul yang menarik yang Abah angkat, maka kenapa malam hari ini Abah live? Ada yang bertanya adalah yang berkaitan dengan jodoh, pati, dan rezeki. Dan ada satu yang bertanya adalah Mas Sulaiman, adalah dari Pejampangan. Bah, waktu saya kecil saya mendengarkan kajian dari guru saya yang mengatakan jodoh, pati, dan rezeki itu sudah kering bukunya. Sudah kering tintanya. Ini maksudnya apa? Nah disinilah kita harus memahami tentang kehidupan ini. Bahwa sebenar-benarnya dari kita adalah dari awal Abah sering mengulang adalah kenapa kita harus mengenal diri adalah untuk mengenal. Dengan mengenal diri kita akan mengenal Rob kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sehingga mengertilah kita adalah bahwa sebenar-benarnya kehidupan di alam dunia ini adalah hanyalah merupakan lautan cahaya ya yang dibentuk dengan Muhammad, Nur Muhammad ya pada identitas Adam. Hanyalah lautan foton pada bentuk boson, pada istilah permeon tadi semua adalah. Maka Al-Quran sebetulnya sudah demikian indah dan luar biasa menyusun perjalanan manusia. Bahkan itulah Al-Quran itu adalah kenapa surat Al-Ma'idah. Allah menyebutnya surat Al-Ma'idah. Al-Ma'idah itu adalah hidangan dari langit. Sebetulnya adalah buah, adalah samroh daripada orang yang melaksanakan imsak. Orang yang melaksanakan saum dari semua. Maka Abah selalu menjelaskan tentang bagaimana isi Al-Quran diawali dengan suratul Fatihah. Mufattahah adalah sebagai kunci pembuka dari semua. Yang kemudian disambungkan dengan surat Al-Baqarah adalah bagaimana dalam perjalanan awal kita adalah menyembelih diri kita adalah untuk menghidupkan kita. Karena pada saat kita adalah tidak dihidupkan, kita adalah merasa hidup, kalau sebetulnya kita mati. Kita merasa bangun, sebetulnya kita tidur. Itulah sesungguhnya Allah bicara tentang kata mati, kata lupa, kata mabuk, ya, kata lalai ya dalam Al-Quran. Adalah untuk menyadarkan kita manusia yang sudah keluar dari orbit cahaya. Karena pada dasarnya hakikat kehidupan di alam dunia ini. Kenapa Allah menyebutnya wa mal hayatud dunya illa masaul gurur? Hanyalah merupakan materi yang sesungguhnya tidak ada. Karena materi ini adalah yang disebut dunia ini adalah materi. Maka disinilah kita harus mengerti bahwa sebetulnya dunia itulah akhirat. Maka kita nanti akan bahas. Tadi kenapa orang tua dulu mengatakan adalah bahwa jodoh pati rezeki sudah kering tintanya. Sehingga seolah-olah berseberangan dengan hukum akal.
Kalau begitu buat apa Allah menciptakan akal? Kalau begitu kenapa Allah sampai menyuruh dalam Al-Quran apalah taqilun? Apakah kamu menggunakan akalmu? Dan kenapa para ulama menyusun sampailah ada akal ma'asi, akal ma'adi, akal ruhi, akal kuli. Bahkan kemudian juga ulama menjelaskan tentang ro'a, penglihatan mata dohir, penglihatan hati ada nadhoro, penglihatan mata hati yang disebut dengan basyirah, penglihatan syir adalah absar. Karena pada dasarnya ini adalah sedang menjelaskan tentang arti adalah bahwa sebenar-benarnya bagian terluar adalah tidak ada materi itu. Maka itulah kita kenapa di dalam acara sholat diajarkan tentang qasad, ta'arud, kemudian adalah ta'yin, adalah ihram, mi'raj, munajat, dan kemudian tubadir. Maka itulah kenapa dalam sholat ada takbiratul ihram. Itulah kenapa dalam pelaksanaan haji dan umroh itu ada menggunakan baju ihram. Dan kenapa adalah bulan pertama adalah kita pun adalah Muharram. Sebetulnya ada kaitannya ke sana. Bagaimana di Muharram itu kita mampu menghidupkan diri kita. Adalah dengan cara apa menghidupkan diri kita? Allah sudah ajarkan. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Karena semuanya harus kembali summa ilahi turja'un. Harus kembali kepadanya. Karena inna lillah semuanya milik Allah. Wa inna ilahi roji'un dan semua milik Allah. Wajib kembali kepada Allah. Inilah konsep yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Itulah dibagilah antara aku 4, aku 3, aku 2, aku 1. Aku 4 adalah aku jasad untuk menunjukkan fiilnya si Rob. Adapun aku asma untuk menunjukkan asmanya si Rob. Adapun aku yang yang ketiga adalah aku 2 adalah untuk menunjukkan sifatnya si Rob. Dan sesungguhnya aku 1 adalah untuk menjelaskan adalah tentang syirnya adalah sirob, zatnya sirob tadi semua ya. Maka inilah jadi kalau seandainya ada pernyataan bagaimana kaitannya dengan jodoh pati rezeki sudah kering tintanya dan seolah-olah berperang dengan akal kita sendiri. Buat apa Tuhan menciptakan akal? Bahkan Tuhan menghususkan akal sampai harus dikatakan afala taqilun berulang-ulang. Afala yatafakkarun, afala yatadabbarun adalah dijelaskan oleh Tuhan tentang itu. Kita selain menggunakan akal, kemudian akal itu digunakan untuk tafakur, maka sampai nilai tafakur itu adalah lebih tinggi derajatnya dari ibadah. Sampai Nabi bersabda, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Tafakur sesaat saja yang berkaitan dengan makhluk Allah ini adalah lebih baik. Itu adalah berbaik kaitan dengan bagaimana mengatur jasad. Misalnya bab adalah fikih, adalah bagian terluar dari kehidupan. Adalah sudah lebih baik daripada melaksanakan ibadah fikihnya sendiri. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Tapi yang bermasuk ke dalam adalah berkaitan dengan iman. Karena al-imanu kullu, iman yang sempurna adalah al-imanu biru'yatillah. Harus sudah mampu melihat Allah. Maka di sini ada nadhar. Kalau ini adalah melihat dengan ro'a, dan sekarang dengan nadhar. Adalah bagaimana melihat fiilnya, melihat dengan mata, melihat dengan hati, melihat dengan mata hati, dan melihat dengan sir. Tentu saja beda. Maka seharusnya memahami Al-Quran, tafsir adalah harus berdasarkan dari syir. Datangnya dari syir, dari sini. Nah inilah yang akhirnya. Nah, jadi berseberangan. Kalau begitu, wah udah seolah-olah kita nggak bisa berbuat apa-apa di dunia ini. Karena sudah tentukan jodohnya, patinya, rezekinya. Nah, bagaimana memahaminya? Itu benar dan salah. Betul, jodoh, pati, rezeki yang hari ini kita raih. Nah, Abah sering menjelaskan. Kalau Islam tidak memahami konsep kebangkitan, ya Islam selalu menceritakan kisah kebangkitan. Maka kenapa? Sampai di surat Ibrahim itu Allah berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati. Tadi semua. Pada hari di mana yauma tubaddalu diganti tubaddil. Ada yauma tubaddalu ardu ghairu ardu, bumi yang satu dengan bumi yang lain. Maksudnya pada bumi yang sama. Karena ada kata ghair bukan kata akhar. Maka sesungguhnya berarti adalah kita yang disebut dunia ya ini, akhirat pun ini sebetulnya.
Maka disitulah kita harus memahami yang sekarang berbelok, menyimpang tentang pengertian jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus, jannatul qurba. Padahal itu adalah stasiun yang ada pada tubuh manusia itu sendiri. Abah sudah jelaskan dalam kitab Syiru Ashraf. Maka kata Abah juga, ulama sampai 800 Hijriah nggak ada masalah. Sampai Syatwaila Askandari 780 nggak ada masalah. Sampai Anwarul Qudsiyah adalah Imam Sya'rani, muridnya Imam Ali Al-Khawas, nggak ada masalah. Tapi masalah Islam itu adalah mulai kehancuran datangnya Senokor Gronyo tahun 880 ke sini. Inilah Isa Habib dan lain sebagainya. Itulah yang membelokkan, banyak yang merusak kisah-kisah tentang Al-Quran itu sendiri. Sehingga sadar nggak sadar manusia hari ini membaca kitab-kitab yang sudah banyak keluar dari Al-Quran. Bahkan kisah Isra Mi'raj sendiri sudah keluar dari Al-Quran. Kisah haji sudah keluar dari Al-Quran. Kisah saum, Allah menyebut kata siam dan kata saum. Itu pun sudah keluar dari Al-Quran. Allah berbicara tentang kurban, juga sudah banyak keluar daripada adalah Al-Quran. Karena Al-Quran sudah disusun sedemikian indah. Maka kenapa kata Abah, ada Al-Ma'idah. Al-Ma'idah itu adalah surat yang kelima. Kenapa surat yang kelima? Bukan yang keempat atau bukan yang keenam. Surat yang kelima. Karena pada dasarnya pada diri manusia selalu terbagi dengan 5 bagian. Itulah kenapa jari kita ada 5. Ada rukun Islam yang 5 dari semua. Bahkan bunyal Islamu ala khams. Ada 5. Islam itu dibangun dengan 5 dasar. Tetapi ini adalah berkaitan dengan, maka kenapa bahkan pendiri bangsa mendirikan Pancasila. 5 sila pun adalah 5. Karena pada dasarnya sesungguhnya hanyalah 4 yang ditambah 1. Alif lam lam ha Allah itu 4 huruf ditambah dengan tasjidnya 5. Mim ha mim dal Muhammad itu 4 huruf ditambah tasjid. Muhammad adalah menjadi 5. Kemudian manusia pun ada di alam dunia ini seluruh papat 5 panca. Kemudian di dalam kepala manusia ada malaikat muqarrabun yang 4. Tadi Jibril, Mikail, Israel, yang kelimanya adalah Allah sendiri. Maka Allah, Jibril adalah Allah. Mikail adalah Allah. Israfil adalah Allah. Siapa yang bukan Allah? Bahkan kalau disebutkan semuanya. Semuanya hanya Allah. Tadi, Allah lah semuanya, tapi semuanya bukan Allah. Allah lah semuanya, tapi semuanya bukan Allah. Maka untuk itu Allah sudah ajarkan. Meja ini, akuarium ini, kursi itu, plafon, kayu, semua hanya kayu. Tapi sebenarnya adalah dia ingin mengajarkan kepada kita, apapun bentuknya, apapun rupanya, hanyalah disebut Adam. Kursi adalah Adam, meja adalah Adam, disebut Adam. Maka wa'alamal Adama asma'akullah. Setiap yang punya nama itu Adam, hanya untuk identitas. Kalau kayu itu disebut kayu semuanya, maka tentu adalah kursi adalah akan bingung pada saat kita menyuruh membawa kursi. Padahal kursi itu kayu. Padahal juga plafon juga kayu. Kusen juga kayu. Demikian pula seluruh benda yang dibuat dari plastik. Apapun itu semua. Maka inilah kita harus paham tentang konsep-konsep ini. Maka konsep filsafat, baik secara nubuah, baik secara filsafah, kita harus mengerti dua-duanya. Itulah Al-Farabi menggabungkan adalah nubuah dan filsafah. Dua-duanya harus juga. Karena tanpa filsafah, tanpa pikir, manusia tidak akan mengerti. Bahkan manusia tidak akan bahagia. Manusia tidak akan sukses tanpa pikir. Tapi pikir tanpa zikir, tanpa nubuah, juga manusia tidak akan kehilangan arah dari semua. Maka disinilah zikir dan pikir itu satu. Inilah konsep Tuhan dalam tauhid. Makanya kenapa tauhid itu wahada yuwahidu tauhidan. Maka kenapa bahwa agama yang sekarang dipegang itu adalah seolah-olah adalah menggunakan milad Ibrahim. Dan inilah yang sudah ditinggalkan adalah agama Ibrahim yang Hanifah muslimah. Bagaimana untuk Hanifah muslimah adalah setelah inni wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Itu setelah munajat. Setelah saling menatap antara yang menciptakan, yang diciptakan. Antara sifat dan zat. Tuh. Inilah. Supaya kenapa? Supaya nanti akan sadar seluruh amal yang dilakukan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Maka di situ adalah kita ada lillah. Lillah bukan lillah. Bukan ada kamu, ada Allah.
tapi lillah. Maka ada lillah, ada ma'allah, ada la haula wala quwata illa billah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah ini yang harus dipahami oleh kita dari semua. Maka kenapa surat Al-Maidah itu ayat kelima? Karena 5 itu adalah seolah-olah perjalanan dari Fatihah. Fatihah adalah kuncinya. Al-Baqarah. Disitulah kita dihidupkan tadi semua. Supaya mengerti, nggak salah lagi tadi menafsirkan. Jodoh, pati, rezeki sudah kering tintanya. Ya, karena hari ini kata Abah juga adalah kehidupan ini adalah dunia. Tetapi kehidupan dunia ini juga adalah. Maka kenapa kita harus iman pada qada dan qadar? Di satu saat berarti kita harus menerima qada yang baik, qada yang buruk itu dari Allah. Tadi semua. Allah lah fiilnya. Tapi ingat, pilihannya adalah ada pada kita. Sifat apa yang paling banyak kita perankan? Sifat sabarkah? Sifat syukurkah? Sifat zuhudkah? Sifat penyayangkah? Sifat pemaafkah? Baru akan muncul sifat kaya, ghani, mugni, rozak. Sifat-sifat dia. Ataukah sifat setan yang kita tajalikan? Sifat benci, sifat dengki, sifat iri, sifat godok, sifat dan lain sifat-sifat yang merupakan sifat madmumah, yang merupakan bukan sifat Allah dan Rasulnya. Apakah sidikah tubuh kita? Tabligah tubuh kita? Patonahkah tubuh kita? Tadi semua. Maka sidik, amanah, tablig, patonah, balik, dan patonah. Itulah sifat tubuh. Sidik. Maka kenapa tubuh ini kalaupun sholat maktubah, sholatnya adalah merupakan dari sidik, benar. Bagaimana benar? Tadi semua. Baru lamnya adalah sholat. Lamnya adalah layinul qabdi, latifun. Berarti sudah mematikan dirinya. Yang sudah menjadi hamba. Tadi semua adalah latifun, mematikan dirinya. Tadi. Barulah kita akan mengerti. Ya, sidik, sodnya adalah sidik, lamnya adalah latifun, taknya adalah takwa. Tadi semua. Ya. Ini siapa ini? Yang ada? Hah? Ya. Nah itu ya harus dipahami. Sidik, amanah, tabligh, patonah. Maka oleh karena itu sebelum Abah jawab pertanyaan tadi Mas Sulaiman tentang jodoh pati rezeki itu sudah kering tintanya, seolah-olah kita tidak bisa berbuat apa-apa, seolah-olah akal kita tidak boleh digunakan. Bukan demikian konsepnya. Inilah kenapa Tuhan adalah mengatakan tentang kebangkitan. Yang boleh dikebangkitan orang lain disebut reinkarnasi. Tadi semua. Kebangkitan. Allah mengatakan kebangkitan. Tapi kebangkitan selama ini disalahpahamkan adalah di sono, betul di sono, di waktu yang nanti. Karena masalah waktu itu hari ini, di waktu dulu disebut nanti. Di kehidupan kita yang dulu, kehidupan hari ini disebut nanti. Tapi kehidupan yang akan datang adalah disebut, tapi yang disebut nanti itu sekarang jadi sekarang. Jadi dulu, waktu dulu adalah sekarang. Tapi hari ini yang disebut nanti, waktu dulu ada sekarang. Tapi waktu kehidupan yang akan datang di depan itu, yang kita sebut adalah nanti, akan menjadi sekarang. Tapi hari ini sekarang menjadi dulu. Pahami. Maka itulah Nabi berkata, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Dan esok harus baik. Itu bukan tentang hari kemarin, hari ini, dan besok. Tetapi hari ini, di kehidupan yang lalu, kehidupan yang ini, dan kehidupan yang akan datang. Kenapa Abah nafsirkan begitu? Karena Quran mengatakan 8 ayat. Hai manusia, maukah kamu menghadapi kesulitan lagi dalam kehidupanmu yang akan datang? Maka kata siapa doa itu? Walaupun tidak doa. Harus doa. Dari semua. Karena apa yang kamu raih hari ini hasil doamu yang dulu. Tadi semua. Apapun yang kamu raih hari ini adalah hasil catatanmu yang dulu. Maka dulu, di waktu dulu, itu disebut kodo. Tapi hari ini adalah disebut takdir. Kodo yang kita rancang. Maka kenapa? Inna nahnu nuhyil mauta. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Wa kulla syai'in asainahu fi ifud. Jadi kalau hari ini kamu tidak berdoa, maka di kehidupan yang akan datang kamu tidak akan meraih apa-apa. Kalau hari ini kamu tidak menjadikan dunia ini akhirat, maka hari ini kata Abah, kita hidup di dunia dan di akhirat. Kita hidup di surga dan di neraka. Kita harus menghadapi neraka untuk meraih surga di sana. Kita harus menghadapi. Maka kenapa kita disuruh melakukan ketaatan sekarang? Bukan untuk sekarang. Cuma orang hari ini menafsirkan salah. Banyak ibadah yang dilakukan hari ini dengan mengharapkan hasil hari ini dan hari nanti.
tetapi tidak mengerti bahwa ternyata hari ini, hari nanti itu pun di sini lagi. Karena panggung Allah itu cuma di sini. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Di bumi itu, dari bumi itulah kau diciptakan. Ke dalam bumi itulah kau dimasukkan, dikuburkan. Dari bumi itulah kamu kembali akan dibangkitkan. Itu reinkarnasi sebetulnya, dibangkitkan. Maka itulah kenapa ilaihi marji'ukum jami'an. Ilaihi, kepada Allah lah marji'ukum semuanya jami'an dikembalikan. Wa'dallahi haqqa, dengan cara yang benar. Dengan cara Allah, bukan dengan cara manusia. Maka Allah sudah menetapkan dalam sebuah hadis itu adalah bahwa dikatakan oleh Allah, kul hadhihi sabili ud'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'an. Ini adalah jalanku. Aku mengajak ke jalan Allah dengan pandangan yang jelas. Ini kata Muhammad. Ya, dalam kata Allah dalam hadis qudsi, ya. Allah berbicara, katakanlah ini adalah jalanku. Berarti jalannya Allah, jalannya Rasulullah. Tapi jalannya Rasulullah itu adalah Rasulullah, bukan Rasul Allah. Ingat itu. Muhammad yang sudah ada sebelum ada makhluk. Muhammad yang bukan bapak dari siapapun. Makana Muhammadun abah ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Dia adalah utusan Allah. Dialah diri dohir Allah. Mereka katakan la ilaha illallah, nama zatku Allah. La ilaha illallah, nama wujudku Muhammad. La ilaha illallah, Muhammad astagfirullah. La ilaha illallah, kun salli. Nah, setelah kau jadi Rasulullah, tadi semua mengerti hakikat dirimu adalah Muhammad, maka semua kunmu adalah menjadi kunnya Allah. Karena Muhammad dan Allah tidak berpisah. Inilah konsep dari awal. Kenapa kita harus berjalan tadi semua. Jadi Mas Sulaiman, yang dikatakan jodoh pati rezeki itu sudah tetapkan, betul. Karena yang apa kita perankan hari ini adalah sesungguhnya apa yang kita susun. Yang dulu, waktu dulu disebut kodok. Tapi hari ini adalah menjadi takdir. Tadi semua. Inilah juga dalam hikam mamin nafasin. Tubihi ila qadarun fika. Setiap hela nafas. Maka itu kita ada diadakan, ditiadakan. Karena kita ini adalah tajalliyat tanajulat ta'ayuna. Sebetulnya yang dikisahkan bukan kita. Dia sedang ingin mengisahkan dirinya. Maka ditajalikanlah kita. Tajalilah kita. Tanajullah kita. Ta'ayunlah kita. Kita ini adalah itu saja. Maka agama itu di sisi Allah. Maka inna dina indallah. Yang disebut Islam itu setelah kita berserah diri. Setelah kita serahkan semuanya pada Allah. Raditu billahi rabbah. Ridho pada Allah. Bertuhankan Allah. Tadi. La ilaha illallah itu tiada ilah kecuali Allah. Tiada yang kau sandari kecuali Allah. Tiada kekuatan kecuali Allah. Itulah katakan ilahi anta maksudi. Waridhoka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Maka tidak ada yang bisa mengenal Allah kecuali dengan Allah. Tidak ada yang bisa menyembah Allah kecuali dengan Allah. Tidak ada yang bisa adalah ingat kepada Allah kecuali Allah. Itulah kenapa manusia setelah mematikan dirinya, nanti akalnya akan berubah dari akal ma'asi yang menggunakan ro'a, di mana adalah merupakan sama dengan akal makhluk-makhluk biasa. Barulah nadzara. Tadi adalah akal ma'adi. Adalah akal yang ada pada hati, dada. Ada akal yang ada pada mata hati. Jadi akal yang ada bersama dengan mata pada kepala, akal yang ada pada hati, nadzara. Di dalamnya lagi akal yang ada pada fuad yang disebut basyirah. Dan Allah sudah mengatakan kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin, dengan basyirah. Tanpa basyirah, maka kita tidak akan mampu. Itulah yang disebut dengan akal ruhi. Jadi akal ruhi. Jadi akal luar, akal binatang. Masuklah ke dalam, ke hati. Barulah adalah akal malaikat. Maka disebut alam mulki, alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Alam lahut itulah akal yang harus dipakai, adalah akal kulli dari semua. Setelah kita tauhidkan Allah, kembali pada milad Ibrahim yang hanifah muslimah, yang hanif dari semua tadi, yang betul-betul sudah menyaksikan tadi dor la yamliku li nafsihi dorra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Orang-orang yang sudah kiamat, qoma yaqumu kiamatan, yang sudah bangkit dia. Dan selamanya dia akan sholat adalah aqoma yuqimu iqamatan. Dia akan terus berdiri sholat.
dengan setiap helaan nafasnya. Maka hari ini ikhtiar, doa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, perbaikan kesadaran yang dibangun hari ini. Karena hari ini adalah Lauh Mahfuz, adalah kodok buat kita kehidupan yang akan datang. Tapi hari ini adalah merupakan hari pembalasan, neraka, siksa kubur dari kehidupan kita yang lalu. Karena hari ini adalah yang disebut waktu dulu, yang waktu dulu itu disebut sekarang. Tapi hari ini adalah disebut sekarang. Yang disebut nanti itu sekarang. Tapi hari ini sekarang, kita pun akan pergi dari alam ini, tapi akan kembali lagi ke sini. Adalah yang hari ini tempat ini sekarang disebut menjadikan dulu tempat yang kita duduki sekarang. Waktu nanti disebut dulu hari ini. Inilah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Wa kullal insan alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Maka dikalungkan di setiap lehernya adalah buku. Buku apa? Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Semua catatan yang sudah kita buat. Kodok yang kita buat di kehidupan yang lalu. Baik buruk yang kita tidak pahami dalam kehidupan yang lalu. Maka hari ini manusia banyak membawa karma daripada kehidupan yang lalu. Jadi bagaimanapun kesulitan yang kau hadapi hari ini. Betul tadi kata Mas Sulaiman. Adalah jodoh pati rezeki yang hari ini harus kita terima. Karena itulah yang kita buat. Yang kita kemudian oleh Allah dikalungkan. Wa kullal insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Dikalungkan di lehernya. Dan kita tidak bisa keluar dari skenario itu. Seperti pemain film yang tidak bisa keluar dari skenario yang sudah dibuat dari semua. Tapi tidak berbeda dengan pemahaman skenario film. Karena film itu dibuat oleh orang lain. Tapi ini adalah dibuat oleh kita sendiri. Nah, berlakulah di alam ini hukum tarik-menarik, hukum tolak-menolak, hukum polarisasi, hukum relativitas, hukum gelombang, hukum-hukum. Itulah yang sesungguhnya disebut Allah. Hukum-hukum Allah. Maka persoalan yang kita bawa di kehidupan lalu, hari ini sedang kita perankan hari ini. Kau tidak membuat nanam apa-apa dulu. Karena kata Nabi, ad-dunya mazra'atullah. Maka disinilah maka dikatakan oleh siapa? Oleh Syatoilah adalah oleh Tuhan Sabul Qadir. Al wajibu talabu hayatil qabil ukhrawiyah. Min ahli talqin fid dunya qabla fautil waqti. Fa inna dunya mazra'atul akhirah. Setiap dunia adalah ladang buat akhirat. Jadi kata apa? Hari ini di sini adalah akhirat dari kehidupanmu yang lalu. Maka hari ini kau sedang menerima baik dan buruk. Tetap itulah kenapa harus iman pada kodok dan qadar. Kodok yang kita buat di kita lalu. Tapi hari ini sudah jadi takdir yang harus kita terima. Maka kodok dan qadar itu satu. Jadi hari ini pun kita sedang menerima takdir. Tapi bersamaan dengan itu kita pun sudah menyusun kitab adalah kitab kesadaran. Untuk mengembalikan sebenarnya materi itu ada berasal dari energi. Dan energi itu berasal dari cahaya. Dan cahaya itulah hakikat tajalinya Allah. Itu saja. Orang-orang yang sudah paham itu, maka dia akan menerima Al-Ma'idah. Tapi untuk sampai ke Al-Ma'idah surat yang kelima, diawali dengan Fatihah, masuklah Al-Baqarah, masuklah An-Nisa, di situ Ali Imran, masuklah An-Nisa, barulah di penghujungnya setelah di Al-Baqarah disuruh saum, maka lahirlah An-Nisa di situ, Masna wasula sawaruba. Aku 4, aku 3, 2, aku 2, aku 3, aku 4, kamu lepaskan, biarkan tinggal aku 1. Maka disitulah kamu akan bertemu dengan ese. La ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Disitulah bahwa sesungguhnya barulah kamu akan sampai setelah la ilaha illa anta adalah la ilaha illa ana. Maka disitulah kau akan menyampaikan dapatkan Al-Ma'idah, hidangan dari langit. Maka di penghujung perjalananmu adalah dikatakan al-yauma akmaltu lakum. Di situ ada kata akmal dari semua. Ya. Maka kalau tadi kita dilahirkan ke dunia ini adalah dijadikan kita adalah sebagai insan kamil, maka di surat Al-Maidah itu sudah kamil mukamil dari semua. Al-yauma, Allah mengatakan al-yaum, pada hari al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam, dan kita sudah ridho. Raditu billahi rabbah. Sesungguhnya aku ini adalah wujud yang diwujudkan karena sudah disembelih di bulan di apa namanya Al-Baqarah. Maka setelah disembelih di surat Al-Baqarah yang dikatakan oleh Allah pada Nabi Musa, wa id qala Musa ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu.
Sembelilah pengakuan dirimu. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilallah. Melepaskan a'yan khoraziyah, sifat adam cangkang tadi. Masna wasulasa warubah. Itulah cangkang. Aku 4, lepaskan. Masuk ke aku 3, lepaskan. Masuk ke aku 2, leburkan. Sampailah tadi ke aku 2. Menggunakan akal ruhi untuk sampai pada akal kulli. Akal yang kedua, akal ruhi, sampailah adalah ke makom qarib. Maka disebut dengan makom kurbah, disebut dengan muraqabah, atau disebutkan dengan adalah golongan adalah pak inni qarib. Tapi nanti bukan hanya di situ, sampailah kepada makom penyaksian. Al ihsanu an ta'budallahu ka'annaka tara fa illam takun fa innahu yara. Disitulah sebetulnya makom adalah muqarabah dan makom musyahadah berbeda. Maka disebutlah dalam zikir. Di zikir la ilaha illallah untuk aku 4. Masuk ke la ilaha illallah untuk aku 3. La ilaha illa anta untuk aku 2. Masuklah la ilaha illa ana aku 1. La ilaha illallah la ma'budu illallah syariat. La ilaha illallah la maqsuda illallah tariqat. La ilaha illallah la matlu'a illallah adalah hakikat. La ilaha illallah la maujuda illallah. Tiada yang maujud. Tiada yang nyata. Walaupun adalah sudah jadi belas merah, adalah menjadi bubur, menjadi nasi kuning, menjadi nasi tumpeng, adalah nasi liwet, tapi semuanya adalah hanya beras semata. Itulah la ilaha illa ana. Akulah si ana, si beras. Kata si beras ngomong kepada nasi tumpeng, akulah sebenarnya yang ada hanya aku beras. Kalau tidak ada aku beras, tidak ada kamu. Tuh. Sebagaimana botol plastik ngomong pada botol plastik. Pada saat si botol plastik sudah melepaskan pengakuannya, dia akan berkata, la ilaha illa ana. Sebenarnya aku adalah plastik, kamu adalah makhluk, adalah yang tajali dari diriku. Tajaliat tanajulat ta'ayunat. Tapi kamu dan aku tidak berpisah. Itulah kenapa khalik wal makhluk wahid. Antara khalik yang menciptakan si plastik, yang dijadikan tajalinya, tanajulatnya, ta'ayunatnya adalah botol plastik. Demikian pula pada kayu. Kayulah, la ilaha illa ana. Pada saat kayu itu sudah berubah jadi meja kayu, kursi kayu. Tapi si kayu ngomong, sebenarnya, hei kursi kayu, kamu adalah aku. Tapi aku adalah kamu, tapi kamu bukan aku. Ingat itu. Kata apa? Allah lah segalanya, tapi segalanya bukan Allah. Allah lah, beraslah segalanya. Tapi bubur bukan beras. Nasi kuning bukan beras. Nasi liwet bukan beras. Tapi pada saat nasi kuning, nasi bubur, semuanya sudah mengembalikan, nafikan keberadaan dirinya. Ternyata dia mampu mengembalikan rojiun. Sebenarnya diriku memang sebenarnya adalah hanyalah beras. Tuh. Itulah kursi yang sudah rojiun. Adalah dia yang sudah mengakui. Yang sebenar-benarnya yang ada hanyalah kayu semata. Bukan aku. Botol plastik yang sudah rojiun, maka dia sudah mengakui la hayyun, la ilmun, la sami'un, sudah la maujudun bihaqilallah. Sebenarnya aku tidak ada, yang ada hanyalah si plastik. Itulah syai'illah. Kaifa yutasawwaru ayyajubahu syai'un wa kulli syai'in. Wa huwa alladhi adharu li kulli syai'in. Bagaimana plastik terhalang oleh botol plastik? Mana yang terlihat? Plastika atau botol plastika? Keramika atau pisin keramika atau tadi? Kayukah atau kursi kayukah? Maka sebenar-benarnya mustahil kayu dihalangi oleh kursi kayu. Mustahil kayu dihalangi oleh meja kayu. Mustahil botol adalah plastik dihalangi oleh botol plastik. Karena yang dohir adalah hanya si plastik. Yang nyata hanya si plastik. Adapun si botol hanya tanajulat, ta'ayunat, tajaliyat. Itulah mas. Yang harus dipahami dulu konsep. Sehingga memahami bahwa sesungguhnya adalah jodoh pati rezeki kita tetapkan. Iya, kita tetapkan untuk kehidupan hari ini. Hari ini, koma titik tidak bisa kamu keluar dari situ. Kalau dulu kau tidak pernah nanam, maka hari ini kau tidak akan pernah panen. Karena ad-dunya majratul akhirah. Kalau dulu menanam kebencian, maka hari ini kau panen kebencian. Kalau dulu kau panen membunuh, maka hari ini kau akan dibunuh. Itulah kenapa manusia harus dikembalikan. Kunalika, kata Allah. Kunalika di tempat itu. Kullu nafsin bima aslafat. Setiap diri akan menerima pembalasan setimpal dengan apa yang dia lakukan. Maka banyak orang salah menafsirkan surat Zalzalah tadi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha
wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idin yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Coba, kenapa atasnya dikaitkan dengan kiamat dunia pada saat bawahnya sebiji jarah akan ketemu? Itu berkaitan dengan kematian setiap manusia. Nah, ada hubungannya dengan kiamat kubro. Maka kalau kiamat dari kata koma, yakumu, kiamatan, bangkit. Kiamat itu nggak ada hubungannya dengan kehancuran dunia. Maka tambah. Periode yang sampai tahun 45 itu dunia tidak akan apa-apa. Hanya paling-paling meletus sini, sana aman. Tsunami di sini, sana nyate. Di sana sedang banjir, di sini nyate. Begitu perang di sono, sini lagi bakar ikan. Itu aja sebenarnya dari dulu juga. Terjadi Nabi Sisniub di sana, di sebelah sini menyate. Nabi Munuh juga sama. Tadi semua banjir, sono banjir, sini biasa nyate kalau banjir semua modar kabeh. Tadi semua, ya sama aja. Yang Nabi Musa tenggelam di laut sana, di laut sini mah kagak lagi nangkap ikan. Tadi semua. Jadi kita harus paham inilah. Karena akalnya nggak jalan tadi semua. Sehingga memaknai, Abah juga sama dulu menerima dari Kiai Badrudin, guru Abah. Jodoh, pati, rezeki, sudah kering cintanya. Terus kalau gitu ngapain Allah ciptakan akal? Buat apa Allah utus Quran? Kenapa Allah turunkan kitab suci? Kenapa Allah turunkan Rasul? Kalau seandainya sudah tetapkan semua, iya tetapkan semuanya. Tetapi manusia harus melanjutkan perjalanan. Karena kehidupan hari ini adalah kelanjutan kehidupan dari yang lalu. Maka kata Nabi, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Nah, yang disebut kemarin, dalam pemahaman hakikat bukan kemarin. Kalau hari ini Selasa, kemarin itu Senin, bukan begitu. Tapi hari sebelum. Kenapa? Kalau menafsirkan hadis Nabi, kaitan dengan Al-Quran. Lihat, 8 ayat dalam Al-Quran, Allah mengingatkan ke manusia. Manusia yang mengalami kesulitan. Kenapa kamu harus ulang lagi kehidupan kamu yang dulu? Maksud Allah kehidupan yang dulu adalah kehidupan sebelum kehidupan hari ini. Karena Allah sendiri mengatakan surat Ibrahim, yauma tubaddalu ardu ghairal ardi tadi semua. Maka disitulah Allah mengatakan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in asainahu fi imamin mubin. Itu memang Lauh Mahfud. Tapi hari ini kita sedang di Lauh Mahfud adalah mencatat kodok buat kehidupan kita yang akan datang. Maka bagaimana supaya kita di kehidupan datang mendapatkan sorga? Kehidupan yang nyaman, bahagia. Tadi semua dicintai, disayangi adalah bagaimana kita harus menyayangi di sini. Bagaimana di kehidupan yang datang itu kita dimaafkan. Mari kita memaafkan. Tadi semua. Bagaimana di kehidupan yang datang itu kita panen. Ayo tanam. Tanam apa? Tanam. Kata Allah, ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu. Sebagaimana aku berbuat baik. Aku ini yang menyayangi. Kamu pun harus belajar menyayangi. Itulah kenapa kita diciptakan. Allah disebut Khalik. Kita disebut makhluk. Hubungan keduanya antara khalik wal makhluk. Khuluk. Khuluk itu akhlak. Tapi akhlak yang kita jalikan adalah takhallaku bi akhlakillah. Akhlak Allah. Sabar. Ya, itulah dari semua. Kehidupan manusia yang hari ini susah. Sebetulnya ada neraka dari kehidupan dia yang dulu. Makanya hari ini manusia sedang dalam siksa kubur. Sampai keluar keringat dari bool. Tadi semua dia nyangkul, dia sini. Baju keringat. Badannya sampai terang semua, tapi nggak ada hasil. Itulah sebetulnya. Seperti kamu sekarang ini, siksa kubur itu kamu itu. Bukan kerja, tapi siksa kubur. Maka seharusnya kamu rubah hari ini. Supaya kamu di kehidupan yang akan datang. Dan Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran. Kehidupan yang hari ini yang susah itu adalah buah daripada kehidupan kamu yang dulu. Maka Nabi mengatakan, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik. Orang yang semacam itu akan selalu. Tetapi baik dan buruk menurut Allah itu bukan banyak sholat. Bukan banyak puasa. Nggak ada dalil siapa yang paling banyak sholatnya surga. Siapa yang paling banyak, nggak ada. Di Quran itu adalah tentang berbagi, menyayangi, memaafkan. Maka itulah kenapa Al-Quran disusun adalah 6.600 sekian ayat. 6.600 ayat itu tentang tasawuf, tentang tauhid. Tetapi hanyalah 300 ayat tentang fikih. Tapi kenapa manusia berjubel di situ? Tadi semua. Berjubel di fikih. Tadi semua. Yang sebenarnya fikih itu adalah bagian tercangkang terluar dari kita. Inilah akibat salah. Adalah menganggap kepada Rasul yang disosokkan kepada manusia. Inilah penyebabnya sesungguhnya. Berantemlah akhirnya. Tadi semua. Ya.
Itu Mas Sulaiman. Jadi tidak salah bahwa apa yang hari ini jodoh pati rezeki betul-betul tidak akan keluar dari konsep Tuhan. Karena berlaku hukum Allah, hukum tarik menarik, hukum dari sebab akibat, hukum tabur tuai. Apa yang kau akan tuai di sini, apa yang kau tabur dulu. Dulu kau nanam ganja, sekarang panen ganja di sini. Kau dulu menanam kebencian, hari ini kau akan memanen kebencian. Dulu kau menipu, hari ini kau akan ditipu. Semuanya fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Hunalika ilaihi marji'ukum jami'an. Kembalikan kepada Allah seluruhnya. Wa'dallahi haqqa, dengan cara yang benar. Innahu yabda'ul khalqa. Sesungguhnya Allah adalah menciptakan di awalnya. Di situ Allah mengatakan yabda'u. Ya. Adalah menggunakan ain, bukan menggunakan ain hamzah. Adalah yabda'u, bukan yabda'u. Tadi sama dengan bada'a. Allah banyak menggunakan adalah bukan ain, bada'a. Bada'a itu penciptaan awal. Berarti kalau begitu manusia ini sudah daur ulang. Makanya kenapa di Al-Quran istilah manusia ada memiliki 4 nama. Ins oleh Allah, Basarun, kemudian insan, Anas, manusia itu. Kita harus kembali menjadi manusia. Cuma hari ini hanya sedikit orang yang jadi manusia. Sesungguhnya itulah tadi. Kenapa manusia gagal di Al-Maidah, tidak mendapatkan hidangan langit? Masuklah surat yang ke-6 adalah Kal-An'am. Surat Al-An'am. Tadi semua. Ulaika kal-an'am. Mereka adalah binatang. Balhum adol. Mereka lebih sesat lagi adalah dari binatang. Tadi semua. Ya. Itulah orang-orang yang bermata tapi tidak melihat. Bertelinga tapi tidak mendengar. Berhati tapi tidak merasa. Sahabat. Tadi semua. Jadi mari kita perankan hari ini. Karena betul. Jodoh pati rezeki telah kering tintanya. Tapi bersamaan dengan itu. Bagi orang-orang yang mampu rojiun sekarang. Sebetulnya ada juga potensi dari Allah di situ. Maka itulah Nabi bersabda, setiap doa bisa diberikan di sini adalah dalam kadar sedikit, bisa diberikan dalam bentuk yang lain, atau kata Nabi bisa diberikan nanti di waktu pada saat di akhirat. Nah itulah, doamu yang dulu itu, doamu hari ini tidak akan berdampak padamu untuk kehidupan hari ini. Maka setiap amal ibadah yang dikaitkan kepada apapun yang kau minta hari ini, kau melaksanakan ketaatan hari ini, kau baca Quran hari ini, kau sholat hari ini, tahajud hari ini, dua hari ini, atau apapun ibadahmu, kau kaitkan dengan kau ingin minta balasan pada hari ini. Itulah ancaman Allah. Maka Allah adalah mengatakan surat Al-Isra yang sering Abah ulang-ulang ayat ke-18 adalah apa namanya? Surat yang ke-18 adalah surat Al-Isra, ya. Apa nama surat Al-Isra ayat 18 adalah man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu summa ja'alnahu jahannama yaslaha madmuman madkhura. Tadi semua. Man kana yuridu, barang siapa menghendaki dengan amalnya hari ini, tadi semua salatnya, duhanya, tahajudnya, baca Qur'annya, diminta untuk hari ini. Tadi semua apa kata Allah? Al-ajilata, kehidupan sekarang. Tadi semua. Yani perkara duniawi, tadi semuanya. Adalah padahal apa yang kau tanam hari ini. Itulah kenapa di dalam hikam Allah jelaskan. Sa'atoilah jelaskan. Kenapa Allah tidak bisa balasan dari balasan amalmu itu diberikan hari ini. Tidak cukup tempatnya. Bayangkan, sholat sunnah 2 waktu fajar saja lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi kalau seandainya semua sholatmu, duhamu, tahajudmu, apapun kegiatanmu, kau kaitkan untuk keperluan hari ini. Jahanam yang kau terima di kehidupan yang akan datang. Apa itu jahanam? Belangsak. Maka harus ngerti istilah neraka jahanam, neraka wel, neraka sakor, neraka jahim. Itu semua tentang rasa kemelekatan di dada. Rasa takut kehilangan. Tergantung dari kadar kehilangannya. Maka kenapa kata Allah dikaitkan walaqad darona li jahannama kasiron minal jinni wal ins. Karena banyak sekarang ini manusia yang bukan manusia. Ins itu orang. Manusia mengaku manusia tapi dia masih orang. Beda manusia dan orang. Adam itu manusia pertama, tapi bukan orang pertama. Ingat itu. Jadi manusia itu adalah yang sadar. Yang sudah sampai kepada Siddhartha Gautama. Yang sudah sampai kepada Sidroh Al-Muntaha. Itulah yang disebut dengan manusia. Tapi sekarang banyak manusia. Tapi kata Allah sendiri adalah ulaika kal-an'am. Mereka itu binatang. Dan Allah mengatakan litahqiq. Soal memastikan. Menggunakan fi'il madi. Memastikan. Dari semua. Ya. Inilah yang harus dipahami. Sahabat. Maka
Apa kaitannya dengan lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum ayunun la yubsiruna biha, walahum adanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am. Sesungguhnya mereka itu binatang. Maka ulaika kal an'am balhum adhal. Mereka adalah binatang. Tadi semua. Tadi melakukan ketaatan selalu dikaitkan dengan mudah-mudahan kalau duha banyak rezeki. Mudah-mudahan dengan tahajud maqamah mudah. Qurannya sendiri mengancam orang-orang yang menggunakan amaliyah akhirat untuk dunia. Tadi semua. Maka Allah mengingatkan man kana yuridu al-ajilata adalah melakukan ketaatan adalah amaliyah Allah. Maka selalu ibadah itu harus ikhlas. Kenapa ibadah itu harus ikhlas? Bahkan bukan ikhlas itu adalah orang mukhlas. Orang yang sudah tidak merasa ibadah. Yang karena selama kamu masih mukhlis. Mukhlis itu orang yang sedang belajar ikhlas. Maka setiap amaliyah yang kamu lakukan akan dihancurkan oleh iblis. Itulah kata iblis. La uzayyinana lahum fil ar wa la ugwiyannahum ajma'u illa ibadal, kecuali hambamu yang mukhlas. Mukhlasun bukan mukhlisin. Yang sudah tubadil, yang sudah la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basir tadi. Al amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu syir'i illa sifiha. Semua amal itu adalah hanya bangkai, tapi ruhnya amal adalah ikhlas pada saat kamu sudah tubadil, sudah kembalikan rojiun dari awal. Maka dunia ini pun akan kembali menjadi akhirat. Jadi bisa kamu dapatkan menjadikan dunia yang sudah susah ini, menjadikan adalah negeri akhirat hari ini juga. Setelah kamu tubadil dari semuanya. Kalau tidak, maka kamu bisa menunggu di kehidupan kamu yang akan datang. Apapun yang kamu lakukan, manakibmu, khatamanmu, zikirmu, salawatmu, salatmu, apapun kamu yang lakukan, jadikan adalah panen di negeri akhirat. Ataupun jadikan dunia ini negeri akhirat, maka kau akan mulai panen. Itulah yang kata Allah. Kenapa Allah menggunakan kata nafsun tadi? Adalah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tuh. Bukan ruh mutmainnah. Karena nafsul mutmainnah berarti adalah nafs, selama itu adalah si jiwa. Jiwa itu adalah pada saat kita masih punya jasad. Maka pada saat kita punya jasad sekalipun, sebenarnya kita sudah bisa meraih surga itu. Maka Tuhan Syekh Abdul Qadir menjelaskan adalah tentang jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus, jannatul qurbah. Di sini tubuhmu akan dicukupi dari segala apapun. Karena ada jannatul ma'wa, pakaian, sandang, pangan, pakan, semua apa, perhiasan-perhiasan kamu bisa raih jannatul ma'wa. Barulah ke dalamnya ada jannatul na'im, ketenangan batin, kedamaian, ketenangan. Dan barulah ada jannatul firdaus, rasa suci yang ada pada diri dari semua. Menyaksikan ruh, sudah Muhammad lah yang pelakunya di situ. Nah, apalagi kalau sudah sampai ada jannatul qurbah, sudah Allah lah tadi. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Dia tersenyum-senyum memandang wajah Tuhannya. Kapan? Sekarang. Maka saya dikatakan, enggak salah hadis Nabi bahwa memandang Allah zat itu di akhirat. Iya, tapi banyak orang tidak mengerti konsepnya. Dunia ini pun akhirat. Karena tadi, setiap yang namanya dunia tergantung kamu memandang dari semua. Maka hari ini kata Abah, maka kalau ingin merubah nasibmu hari ini, maka Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Syaratnya apa? Kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang setelah Allah anugerahkan pada Allah, bumi ini, laut ini, gunung ini, kita jadi manusia, jadikan negeri akhirat dari sekarang juga. Bagaimana konsepnya? Bangunlah dari tidurmu. Karena hari ini manusia, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu adalah tidur, dan ketika dia mati barulah sadar. Tapi boleh mati di sana pun karena ternyata di sana itu di sini. Yauma tubaddalu ardu ghairal ardi. Pada hari bumi yang sama. Terus ingat itu. Maka surat Al-Hajj ayat 5 tentang kebangkitan, tentang reinkarnasi. Allah akan menghadirkan kamu sebagaimana kamu diadakannya oleh Allah dulu. Dimulai dari nutfah, nuktoh, alaqoh, mudgoh, fi qararin makin, di dalam kandungan ibu. Maka disitulah ayat yang dijelaskan lagi. Bahkan kamu bisa lahir dari perut orang lain. Bukan lagi dari ibu yang sama. Bahkan kamu bisa lahir dari keturunan orang lain. Hari ini yang sebetulnya menjadi anak-anak Abah akan dilahirkan dari Abah sendiri. Dari keluarga Abah. Maka Nabi berkata, nanti di sorga mereka dikumpulkan jadi satu perumahan. Nah itu bahasa. Satu kompleks, satu perumahan, satu bahagia. Kembali. Itulah.
yang harus kamu pahami. Jadi doamu hari ini bukan untuk hari ini. Dari semua. Tetapi adalah. Maka Allah katakan. Al-ajilat kehidupan sekarang adalah ajal naubi mamana liman nurid. Maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang kami kehendaki. Sedikit yang diberikan. Dari semua. Makanya banyak sekarang ini orang yang sudah panen di kehidupan ini. Dari ceramahnya dapat amplop, dari ini dapat bayaran, dari sini ya kehidupan yang akan datang tidak ada. Ya, maka itulah Tuhan Abdul Qadir menjelaskan di dalam hadis baginda Nabi adalah tadi kamin sasin mata jahilan waqoma min qabri aliman. Orang yang sudah mempanakkan diri, yang sudah tubadir, yang sudah mematikan dirinya, menjahilkan dirinya. Tadi kamin sasin mata jahilan waqoma min qabrihi aliman. Maka dia dibangkitkan dari kuburnya. Mana kuburnya? Tubuhnya sekarang. Jadi kuburan itu adalah jangan selalu di tanah, tapi adalah kuburan ada di badanmu itu. Maka juga siksa kubur juga sama. Maka kata Allah adalah apa namanya? Dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah bahwa sesungguhnya tentang kubur dengan dada tidak dipisahkan. Afala ya'lamu idza bu'syira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Disinilah jahim, neraka wel, neraka sakor, neraka rasa terbakarnya hatimu, rasa memiliki yang tidak mau kehilangan. Nah, takut kehilangan nyawa adalah neraka jahanam di antara. Maka Abah saya itu tidak pernah takut kepada mati, bahkan merindukan mati dari semua, karena tidak pernah merasa memiliki hidup. Maka bagaimana orang yang tidak merasa memiliki hidup akan takut mati? Bagaimana orang yang tidak pernah merasa memiliki apa-apa takut dengan miskin? Karena itulah maka kita akan. Maka kata Allah kamin sosin mata jahilan wa qoma min qabri. Tapi sebaliknya, yang orang hari ini merasa jadi kiai, jadi gus, jadi buya, jadi apa? Tapi otaknya angpau dari semua adalah wa kamin sosin mata aliman. Kalau merasa berilmu, maka Abah tidak pernah mau disebut guru, apalagi mursyid. Ya, aku adalah sahabatmu. Sebagaimana Muhammad menganggap orang-orang dekatnya adalah sahabat. Semua yang bersama Abah adalah sahabat. Sahabat adalah samarinda. Sama-sama makhluk. Sama-sama sedang berjalan. Sama-sama sedang membangun kesadaran. Sama-sama sedang mencari ridho Allah. Itu saja. Maka dikatakan. Wa kamin sasin mata aliman. Wa qoma yaumal qiyamati jahilan. Bahkan parah ini. Jahil, fasik, muklis. Tuh, sahabat. Makanya kalian yang merasa jadi ustadz, jadi gus, jadi buya, jadi apa, lepaskan pengakuan kondisi itu. Ya, kalau tidak kau akan selalu menarik manfaat dari apapun. Jadi itu sahabat ya, minimal 2 ayat yang Abah temukan. Allah mengancam orang-orang dari pihak manasau summa jalna lahu, dan kami tentukan baginya Allah seolah-olah di situ summa. Kata summa, coba kamu pahami kata summa. Ya, ya. Adalah summa jalna lahu jahannam. Tuh. Maka yaslaha, maka dia akan masuk jahannam. Dia akan masuknya apa? Cocok dengan hadis tadi. Dia mati sebagai alim, dia akan dibangkitkan dalam keadaan jahil, fasik dan muflis. Dari semua. Dan kata Allah apa tadi? Summa jalna lahu jahannam yaslaha madmuman madkhura. Dia akan diberikan kami baginya orang-orang yang selalu melakukan amal akhirat. Lewat baca Quran, baca duha, apa semua. Apapun yang dikaitkan dengan mudah-mudahan rezeki tambah banyak. Iya, tapi kamu kaitkan dengan kehidupan yang sekarang. Kamu niatkan untuk sekarang. Bukan Allah tujuanmu. Bukan ilahi anta maksudi. Tuhan. Padahal kalau kalian cerdas dari semua. Udah tanam saja adalah padi. Kalau rumput pasti datang sendiri. Tuh, tanam saja padi. Pasti rumput datang. Itu kan kata ulama. Allah saja itu yang dituju. Maka dunia ini adalah akan datang dengan sendiri. Nah inilah yang harus dipahami. Jadi ya. Maka orang-orang yang menjadikan amal akhirat akan menjadi masuk dalam kemiskinan kehidupan yang akan datang. Kenapa? Karena dia sudah mengambilnya sekarang. Kau sudah raih semua. Sehingga pada saat kau ke sana udah nggak ada lagi panen yang bisa kau panen. Kata malaikat, bukankah kau sudah panen dulu?
Kan banyak hadis menjelaskan itu. Mana yang Allah? Ini lihat dalam kitab Daqaiqul Akbar. Dijelaskan orang yang merasa punya amal sholat puasa. Dia seolah-olah datang kepada Allah itu dengan sombong. Waktu dibuka, coba mana? Bukan kau dulu ingin berbangga-bangga dengan amalmu itu, kau sudah raih dulu. Habis sudah. Bukankah dulu kau ingin meraih dengan rezeki diganti rezeki, kau sudah kuberikan dulu. Sekarang tidak ada lagi bagianmu. Inilah yang terjadi. Maka di dalam surat Asy-Syura ayat 20 Allah berfirman adalah kama qala Allah tabaraka wa taala man kana yuridul harsal akhirata nazid lahu fil harsihi wa man kana yuridul harsal dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasibin. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat dan kami berikan. Tadi artinya kalau ilahi Anda maksudi, tapi kamu harus ngerti akhirat itu nggak selalu di sana. Akhir dari setiap perjalananmu Allah bukan. Nah itu. Karena banyak manusia di dunia ini, walaupun perjalanannya ke masjid, akhirnya bukan Allah. Perginya ke Arab, umroh, yang dicari bukan Allah. Ini masalahnya. Itu maka kata Allah, bahwa amal hayatud dunya ila laibun walahun. Hanya laiba, hanya laha, hanyalah ujungnya pasti bukan Allah. Duha bukan Allah, tahajud bukan Allah, semua amalia dilakukan Allah. Hanyalah orang yang memilih madu daripada racun, orang yang memilih untung daripada rugi, orang yang memilih surga daripada neraka. Ujung-ujungnya bukan Allah yang kamu cari itu. Adalah hanya makhluk-makhluk Allah yang panah. Itu sahabat. Maka kalau barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak baginya satu bagian pun di akhirat. Ingat. Artinya, orang-orang yang miskin hari ini adalah merupakan Mas Sulaiman. Betul. Jodoh pati rezekinya. Semuanya sudah tetapkan hari ini. Tapi kalau kamu tidak berusahakan diri hari ini, maka jodohmu nanti akan orang lain. Yang sesuai dengan jiwamu. Dari semua. Pendengki akan dikawinkan dengan bakal. Kenapa dalam Al-Quran itu adalah bahasa kafa'ah. Dari semua. Musyrik laki-laki pada musyrik perempuan. Pezina laki-laki buat pezina perempuan. Dari semua. Atau sebetulnya bisa dipanjangkan. Kepo laki buat kepo perempuan. Tukang adu domba laki-laki bersama tukang adu domba perempuan. Karena baut dan sekup tidak pernah akan dipisahkan. Jadi kalau kamu sekarang lihat dirimu, inilah yang harus kamu hadapi hari ini. Jadi kalau begitu, ayo terus berdoa. Karena doa itu bukan untuk hari ini. Minimal adalah dengan doamu. Tapi doa mari tingkatkan secara syariat, secara tarekat, secara hakikat, secara ma'rifat. Doa bisa diartikan meminta. Meminta pun nggak salah kalau ngerti hukumnya. Karena meminta itu gelombang. Maka hari ini gelombang kau lemparkan. Dan gelombang itu energi. Dan energi tidak hilang, hanya berubah bentuk. Maka kenapa dalam hikam kata Syekh Athaillah, sesungguhnya pemberian Allah itu pasti. Tetapi bukan pada waktu dan bukan pada bentuk yang sesuai dengan kehendakmu. Itulah yang dimaksud adalah bukan saat ini. Tapi yang kau minta hari ini akan diberikan nanti. Karena dunia adalah ladang. Kalau udah ladang berarti tempat ngebun. Kalau bukan tempat panen. Maka tapi hari ini pun panen. Maka inilah yang harus ngerti konsepnya. Itulah kata Allah adalah innahu yabdaul khalqa summa yu'iduhu, kemudian diulang liyazia, supaya manusia bisa merasakan, oh nanam ganja akan panen ganja, kau memaafkan akan dimaafkan, kau menyayangi akan disayangi, kau adu domba. Nah inilah hari ini. Bagaimana orang-orang yang mengaku dirinya sholat, katanya dia cinta Allah tapi terus mengadu domba, membenci orang lain, mengkafirkan orang lain, mengkupurkan orang lain. Bagaimana orang yang semacam itu? Dia sudah keluar dari sifat Allah itu sendiri. Ruhama ubainahum dari ya. Inilah sahabat ya yang harus dipahami. Jadi apapun hari ini yang kamu betul-betul memang tidak akan keluar dari apa yang sudah menjadi ketetapan kepada itulah. Tapi ingat, wa nukhriju lahu yaumal kiamat. Nah, orang suka nafsirkan yaumal kiamat itu kehancuran. Pada wa nukhriju lahu yaumal kiamat kitaban yalqau mansura. Itu ada kaitannya dengan kalimat di depannya tadi semua. Apa yang di depannya itu? Abada. Wa kullal insani alzamnahu. Coba, apa hubungannya dengan manusia dikalungkan di leher dengan tadi wa nukhriju lahu yaumal kiamat? Berarti kematian. Kiamat di situ adalah kebangkitan pada saat kamu mati. Tadi semua. Wa nukhriju lahu yaumal kiamati kitaban yalqahu, yang dibuka oleh Allah sedikit. Seolah-olah menjelaskan, hei fulan,
sekarang kamu sudah mengamalkan bukumu hari ini, apapun yang sudah dikalungkan di lehermu adalah kodok di dulu yang sudah jadi takdir kepada dirimu. Tapi sekarang kodokmu hari ini yang akan menjadi takdir di kehidupan yang akan datang. Ayo buat buku yang maka ikro kita baka kafa binafsika al yauma alaika hasiba. Jadilah kamu yang menghisabnya. Kalau kamu sudah sejauh mana kamu menyayangi orang, sudah sejauh mana kamu membantu orang, sudah sejauh mana kamu memaafkan orang, sudah sejauh mana kamu memandang semua makhluk ini seperti si kursi memandang si meja. Oh, dia kayu, aku kayu. Si kursi memandang plafon kayu. Oh, dia kayu, aku kayu. Si kursi dan si meja memandang kusen pintu kayu. Oh, dia juga kayu. Berarti kalau begitu, marilah kita lihat persamaannya kepada makhluk. Lihatlah Allahnya. Tuh. Maka Abbas itu selalu menggunakan dua prinsip. Kelakuan kepada orang kita pandang secara syariat dan hakikat. Kebaikan orang pada kita pandang secara syariat. Supaya kita bisa berterima kasih. Kenapa berterima kasih? Karena kata Nabi, malam yaskurinas, lam yaskurillah. Orang yang tidak bersyukur pada manusianya, sama dengan tidak bersyukur pada Allah. Maka pandanglah kebaikan manusia pada kita secara syariat. Supaya kita bisa berterima kasih. Tapi pandanglah kesalahan orang lain pada kita sebagai hakikat. Supaya apa? Supaya kita memandang Allah sedang mendidik kita. Kita dilatih sabar dari orang yang tidak sabar. Kita dilatih kuat dari orang yang tadi semua. Supaya, karena manusia itu lemah. Maka dilatihlah supaya kuat. Seperti manusia dihidup. Seperti bayi yang divaksin. Bukan untuk disakiti. Bukan untuk disusahkan. Tetapi untuk diberikan kekuatan untuk berjalan dalam kehidupan. Itulah yang harus dipahami dalam setiap kejadian dalam kehidupan. Sahabat. Itu ya yang harus dipahami dalam kehidupan kita. Jadi kita kalau seandainya kita tidak paham begitu. Maka hari ini kesulitanmu, maka sebuah kamulah yang buatnya. Jangan sekali-kali menyalahkan Allah. Maka tadi, semua kebaikan orang, lihat secara syariat. Tapi di sebalik syariat ada hakikat. Lihat kesalahan orang, lihatlah langsung secara hakikat. Ya, supaya kita bisa melihat Allah lah yang sedang mendidik kita dan tidak menyalahkan makhluk. Tapi pada saat kebaikan kita pada orang, lihatlah itu adalah sebagai hakikat. Supaya kita tidak merasa berbuat amal. Tapi melihat kesalahan kita pada orang, lihatlah secara syariat supaya kita bisa bertobat pada Allah dan minta maaf pada orang. Tadi semua ya. Jadi itu ya sahabat. Jadi sekali lagi kita harus mengerti sesungguhnya hari ini adalah merupakan akhirat dari kehidupanmu yang dulu. Karena disebut dulu, di waktu dulu adalah sekarang, tapi waktu sekarang ini di waktu dulu nanti, tapi sekarang yang disebut nanti menjadi sekarang. Kehidupan hari ini akan menjadi di depan itu adalah nanti. Tapi nanti waktu nanti menjadi sekarang. Hanya itulah maka padi yang nasi yang kau makan hari ini adalah yang kau tanam tahun lalu. Tapi padi yang kau tanam hari ini adalah yang akan kau panen di tahun yang akan datang. Duren yang kau makan hari ini adalah duren yang kau tanam 10 tahun yang lalu. Tapi duren yang kau tanam pagi tadi adalah duren yang kau tanam dari 10 tahun yang akan datang. Maka sebenarnya dunia adalah akhirat. Nah, itu harus dipahami. Ya. Jadi hari ini ada beberapa tingkatan yang harus dipahami. Minimal kalau kamu mampu merubahnya hari ini, menghapuskan karma semuanya, maka hari ini pun menjadi akhirat pada itu. Tapi kalau tidak, minimal kamu di kehidupan yang akan datang sudah merubah nasibmu lebih baik dari hari ini. Dari semua. Sejauh mana kesadaran yang kamu bangun di kehidupan yang akan datang tergantung kesadaran yang kamu bangun hari ini. Kalau hari ini kamu lebih sadar, maka itulah tentang kesadaran, dan tentang kesadaran. Jadi, Mas Sulaiman, betul. Jodoh pati rezeki sudah tetapkan. Siapa yang tetapkan? Dirimu sendiri. Kenapa? Karena akan berlakulah tilka sunatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Semua akan berlaku hukum sunatullah di alam ini. Semua ketidaksenangan itu akibat hukum tabur tuai, akibat tarik menarik semuanya. Maka itulah yang harus dipahami oleh kita. Ya. Dari ini mari terus kita syukuri apa yang sedang kita laksanakan. Maka itulah iman pada qada dan qadar. Karena qada adalah pada saat hari ini juga sedang qadar. Qadar adalah juga qada. Qada ini sekarang sedang merancang kehidupan buat akan datang. Tapi qadar adalah menerima. Tidak bisa keluar dari qada yang kebuat dari kehidupanmu yang lalu. Yang hari ini sedang kamu perankan. Tapi jangan lupa hari ini pun kau sedang harus membuka buku yang lebih indah lagi. Buat hidupmu dia akan datang. Dari semua. Itulah perjalanan manusia.
sampai pada kesadaran wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya kata Allah, akulah di penghujung perjalananmu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau asalnya Allah, kembalilah pada Allah. Belajar ma'rifat bukan menjadi Allah, tetapi mengembalikan hak Allah seluruhnya. Tidak, maka dikatakan, mana aka antadaiya mimma laisa apa namanya, ma laisa lil mahlukin mimma lil mahlukin apa yubihu laka antadaiya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Kita tidak bisa mengklaim milik orang lain jadi milik kita, apalagi milik Allah. Ingat, wujud itu milik Allah, hidup itu milik Allah, tadi semua. Ilmu milik Allah semuanya. La hayyun, la ilmun, la sami'un. Karena kalau tidak dikembalikan, maka manusia tadi akhir lakukan ibadah, ditariklah untuk kepentingan dunia. Inilah akibat tidak tahu dari semua. Maka penyebab akibatnya menjadi menderitalah jahanam di kehidupan yang akan datang. Kemiskinan, kesusahan, neraka yang akan kamu raih di kehidupan yang akan datang. Ya. Itu ya sahabat. Tapi orang-orang yang tadi jahil, yang betul-betul bodoh, yang sudah kosong, maka dia akan melahirkan kehidupan, dibangkitkan dalam keadaan alim, dibangkitkan dalam kehidupan sejahtera, dibangkitkan dalam kehidupan yang adalah lebih sadar dari semua. Ya, itu saja yang bisa Abah sampaikan. Sekali lagi Mas Sulaiman, marilah kita pahami kehidupan hari ini adalah akhirat dari kehidupanmu yang dulu, tapi hari ini adalah dunia buat kehidupanmu yang akan datang. Hari ini kau sedang menerima takdir, tapi hari ini juga kau sedang membuat kodok dari semua catatan di ajal. Sekarang ini ajal, tapi sekarang juga maka tadi ada tanjiji kodim, ada tasul kodim. Itulah kalau dalam kitab Kifayatul Awam, kalau Allah merancang, tapi rancangan Allah itu baru rancangan. Maka hari ini kamu sedang merancang, maka kau akan perankan di kehidupan yang akan datang dari semua. Maka marilah kita isi, marilah kita mati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita mati dalam keadaan sudah kamu betul-betul muslim. Aslama, serahkan milik Allah pada Allah. Kalau tidak ada, mari katakan ada la tablut iwadon ala amalin lastalahu fa'ilan. Maka janganlah kau minta gaji, kau minta pahala dari pekerjaan yang bukan kamu pelakunya. Hari ini manusia selalu melakukannya begitu. Akibatnya dia menderita dalam kehidupan. Bukan tambah baik kehidupan ini. Masjidnya dibangun di mana-mana. Kayak kemarin ngumpul-ngumpul tuh kayak begitu. Apakah dikira acara tuh si Habib Syekh itu sama si Prabowo itu benar dari semua? Apakah akan berdampak? Nol besar kata Abah Syekh dari semua. Ya, mohon maaf atas kekurangan, sehat semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.